Selamat datang di Curhat Kalian. Di segmen ini bakal bacain DM-DM dari teman-teman yang udah masuk ke TikTok Mimi, tapi nggak bisa Mimi jawab lewat TikTok karena jawabannya kepanjangan atau curhatannya kepanjangan. Terus mau kasih tau juga kalau ini adalah konten dewasa, isinya adalah curhatan-curhatan rumah tangga dan disclaimer, I'm not marriage expert. Mimi bahkan faktanya gagal juga dalam menikah. Jadi semua pembahasan yang Mimi kasih di video ini itu merupakan my own very personal point of view yang gak harus diikutin, karena yang tetap harus diikutin adalah kata hati kita sendiri. Juga Mimi gak lagi ngasih solusi mutlak ya teman-teman untuk masalah rumah tangga teman-teman. Jadi mohon tetap difilter sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman harus subscribe dulu YouTube channel Mimi supaya nggak ketinggalan setiap harinya keluar episode baru, isinya semua adalah ngejawabin pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu ya. Yuk, kita langsung masuk ke curhatan pertama. Kali ini curhatnya panjang banget ya, kita bacain. Bismillahirrahmanirrahim, panjang sekali nih ya. Sebut saja Kak B karena dia fotonya burger. Gak ada namanya ya. Kak B, halo, selamat siang Mimi, aku mau curhat. Sekarang ini aku usia 21 tahun. Aku juga masih kuliah semester 4 Mi, dan maaf beberapa periode waktu yang lalu aku hilaf hingga aku menjadi simpanan suami orang. Gak apa-apa, udah banyak sayang yang begini, yang penting kamu udah menyadari ya. Tetapi hanya sekitar 3 bulan. Nah, alhamdulillahnya di waktu 3 bulan ini aku udah sadar, cakep, bahwa hubungan ini salah dan aku nggak mau melanjutkannya, cakep. Setelah kami tidak bertemu karena aku libur semester kuliah dan sampai kembali lagi ke tempat kota kuliah dan tempat kotaku kuliah ada si suami orang itu. Setelah aku memutus untuk tidak lagi intens sama dia semenjak itu, aku sudah nggak mau lagi ketemu sama dia sampai saat ini. Proses aku untuk move on juga membutuhkan waktu berbulan-bulan nih, dari Januari sampai bulan Mei. Aku benar-benar tegas memblok nomor WA dia dan memblok nomor regulernya. Dan pada akhirnya dia tetap mencari aku terus. Yang udah biasa sama orang begini, jangan kegeeran kita ya. Karena notif di HP aku yang selalu muncul riwayat panggilan blokir, dan di situ aku tahu bahwa itu nomor dia. Saking seringnya aku udah hafal nomornya Mi. Akhirnya pada satu waktu aku tahu bahwa itu nomor pada satu waktu aku ngebuka blokir dia dan ngomong ke dia nggak usah cari aku lah, nggak usah hubungin aku lagi, hapus nomor aku. Lagian kamu udah punya istri, secinta-cintanya aku sama kamu tetap nggak bakal bisa menjadi milik aku, dan kamu pun pasti tidak mau aku miliki karena posisi kamu yang nggak tepat. Dan di situ dia langsung minta VC aku Mi. Di situ aku jawab, enggak, udah nggak penting VC, mending kamu fokus sama istri dan anak-anak kamu sebelum semuanya terlambat tetet-toet. Nah, panjang ya, karena kalau semuanya terlambat sakit semua rasanya. Tapi jujur Mi, dia tuh persis banget sama yang ada di VT-VT Mimi. Statement dari Mimi itu tuh semuanya bener Mi, semuanya ada di dia. Kok Mimi bisa tahu sih Mi? Jadi dia itu nyimpen cewek banyak banget di belakang istri, dan aku pun nggak tahu aku yang keberapa. Sebenarnya aku sudah sadar dari Desember lalu Mi, cuma proses move on-nya lama banget, kayak pelan-pelan banget. Tapi semenjak dari Desember itu aku nggak mau ketemu lagi Mi. Sampai saat ini kesel banget. Jadi apa? What? Jadi maksudnya apa sayang? What's the point? Intinya kamu tetap nggak sama dia kan? Udah, bagus. Nih ya, pengumuman untuk para gadis-gadis belia di luar sana yang dikejar-kejar sama laki orang, yang udah putus berkali-kali tapi balikan mulu karena tuh laki orang ngejar-ngejar mulu, nangis-nangis bilang nggak mau putus. Yang bener-bener jalan sama laki orang yang dianya nggak mau ngelepasin sampai kita ngerasa dia tuh cinta banget sama kita tuh cinta banget sama dia. Lu tahu? Kalau ibaratnya dalam dalam kehidupan, di dalam pekerjaan itu yang namanya ada yang namanya penipuan, ini juga termasuk jenis penipuan. Sayang Mimi ya, kagak ada itu. Kagak ada itu dulu cinta dia dicinta lu, kagak ada itu ya. Itu yang namanya laki orang ya. Selama lu masih bego, selama lu masih goblok, dideketin sama dia lewat kata-kata nyanyut, mau lagi baik sama dia, ini bakal ngejar-ngejar lu terus. Sekarang kalau dia bisa punya 3, 4 lobang, 5 lobang sekaligus, tapi cuma satu, cuma satu lobang bininya doang. Ini namanya juga orang laki, Neng ya. Jadi dia begitu tuh bukan gara-gara cinta, Ami, lu bukan begitu. Ngerti? Yang namanya cinta ini sama bininya. Karena bisa sampai kawin ya karena dia cinta sama bini, emang begitu. Laki memang begitu sayang. Jadi kita nih jangan kegeeran kita. Enggak Mi, aku udah berusaha banget tinggalin dia, tapi tuh dia kayaknya cinta banget. Dia tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia nggak bisa hidup tanpa Meki kamu itu sayang. Kalau dia bisa dapet 3, gue kata 4, 5 lobang, ngapain cuma bininya? Indikator udah brojol berkali-kali, kepala bayi udah keluar berkali-kali. Gimana sih lu? Udah, kalau dia cinta ame lu, bener-bener cinta dia ame lu ya, dia akan ngelepasin lu.
Dia akan bertanggung jawab. Iya, gue cinta sama dia. Ya, gue bener, gue emang cinta sama dia. Tapi gue udah kawin, gue udah punya anak. Dan bini gue orang baik, orang bener. Gue mau tinggalin dia pun kagak ada alasannya. Udah, kita mungkin gak berjodoh di dunia, nanti kita berjodoh di akhirat kali ya. Atau gue gak tahu kapan, mungkin gue nanti emang gak berjodoh sama bini gue akan cari lu lagi. Itu yang bener, tapi yang kayak begitu sayang ini cuma ada di novel. Ya, kalau di cerita nyata, gak ada yang begitu. Laki kalau yang dikata, yang dihadepin perempuannya bego, goblok. Pokoknya ya, dikadalin, ditipu sama dia, mau aja terus. Ya udah, dikejar terus dia. Dia tahu ya ngedeketin lu mah biar kata lu mau ngucap putus sampai jutaan kali, biar kata lu suruh tanda tangan nih di surat bermatre, sekalipun lu harus janji nggak bakal datengin gua lagi ya, biarpun apapun dah yang lu lakuin dah ya. Kalau dia tahu ya gampang ngedeketin si Intan aja, elah gue klik juga dia udah balik lagi, agak pakai biaya. Ya udah begitu aja lu mulu sama dia. Karena kenapa? Karena dia mau cari lagi yang baru juga belum tentu langsung dapet, atau mungkin dia sebenarnya punya banyak, bukan lu doang. Semua perempuan sama dia digituin, itu udah biasa, sayang, dan tertipu sama laki orang begitu mereka mah ya. Jadi ini emang gimana ya? Gimana gue ngomongnya? Gimana ya? Jadi ini mah kita aja gitu mainnya kurang jauh. Jadi kita belum ngerti gak? Ya. Jadi lu umur masih 21 tahun, lagi kuliah, Neng, sayang ini sekolah yang bener ya, sayang. Jadi dia, kalau kamu rasanya nyaman banget sama dia, itu karena suami orang yang begitu. Ya kan suami orang udah sering menghadapi perempuan, apalagi dikata dia lebih tua, lu lebih muda, dia udah ngerti banget ngadepin anak muda, perempuan muda tuh gimana sih biar dia nyaman ya. Jadi dia memberi kenyamanan itu bagian dari strateginya dia, bukan karakter asli dia begitu, bukannya dia tuh ini adalah sosok laki-laki yang sikapnya nih aku impikan banget nih dia tuh kayak bokap gue karakternya, bukan. Dia bukan karena sikapnya begitu, bukan sayang, itu namanya modus operandi penipuan, emang begitu. Ya masa dia mau tantang petenteng di depan lu biar lu, ya nggak mungkin dong ya kan. Dia kan pasti akan sebaik mungkin gitu kan merawat, emang begitu. Jadi itu namanya kita lagi ditipu, kita kena sirep gitu, manipulatif, itu yang disebut dengan manipulatif ya. Jadi udah kalau udah bisa, itu udah bener. Gimana nih caranya biar bisa move on dari laki orang? Blok, udah. Cuman itu caranya move on dari laki orang, ngeblok. Karena laki orang itu akan selalu menghubungi kita. Dikata udah kita blok aja dia masih menghubungin kita, sayang. Apalagi kita kagak blok, ya. Tapi emang berapa lama sih? Paling lama berapa? Setahun. Paling lama setahun dia juga pasti bakalan berhenti. Udah, lu sabar-sabarin sama setahun itu. Kalau dia tetap ngeganggu lu aja, itu setahun. Kalau nggak ketemu lagi dia berhenti. Ya udah setahun dia berusaha ngehubungin lu terus, lu nggak pernah ngangkat. Udah tuh putus hubungan. 5 tahun kemudian dia ketemu lagi ntar rame lu. Di mana misalnya lagi ada acara apa ketemu. Lagi dia mepet lu lagi, modusin lu lagi dia. Begitu, emang begitu sayang. Laki orang yang begitu sayangku, itu bukan jodoh namanya, bukan takdir ya. Jadi bukan kayak, kok aku kenapa sulit sekali berpisah dengan dia, seperti kamu ditakdirkan, bukan. Itu namanya kita kena penyakit dongo ya, kena penyakit bucin, kena penyakit dongo, bego. Udah ya, kita cut, kita stop, kan kita kuliah, disekolahin sama orang tua kita biar pinter. Sayang Mimi, ya udah, jangan dongo aja kita dipelihara. Udah blok, lu sabarin, jangan terpengaruh. Ya jangan pengaruh, dia nggak lagi menderita, jangan kesian, jangan iba, jangan terharu. Dia nggak lagi menderita, lu pikir dia nelponin lu sambil nangis gitu? Kagak sayang. Dia nelponin lu juga sebelahnya paling lagi duduk juga sama cewek mana, lagi makan siang juga sama cewek mana yang baru. Kalau nggak lagi di rumahnya sama bininya, emang begitu, laki emang begitu. Dia itu sebutannya dia namanya pemain, emang begitu ya, jangan kaget. Jadiin pengalaman hidup biar kita lebih pinter menjalani hubungan percintaan. Soalnya hubungan percintaan itu bentukannya macam-macam. Ya, siapa tadi namanya? B, oke, bertahan, blok, udah jangan dibuka lagi. Kamu udah pinter, kamu udah bagus, lanjutkan kuliahmu, pokoknya biar cum laude, biar jadi S1, biar orang tuamu bangga, amin, sukses, udah ya, udah cari laki yang sepadan. Kamu harus, kalau menurut ini laki yang sepadan itu yang TBR, tajir baik royal. Lu cari yang TBR, tajir baik royal, single, amin. Oke, udah, kayaknya panjang tuh Mimi jawab ya.
Udah panjang, satu lagi deh ya dikit ya. Yuk kita masuk ke pertanyaan kedua. Mi, aku punya pacar single, aku janda anak 2. Pacarku sayang banget sama aku, dia membiayai hidupku semuanya. Tapi orang tuanya nggak restu. Aku sampai di WA sama ibunya suruh hentikan semua ini. Pacarku ini selalu nggak bisa untuk lepasin aku, janji untuk menikahi aku, tapi ketahuan sama orang tuanya kalau kita masih ada hubungan. Aku sampaikan juga ke orang tuanya bahwa memang anaknya sayang aku dan masih berhubungan. Akhirnya ortunya bilang pilih ibu atau tinggalin aku. Setelah dihadapkan situasi seperti itu, pacarku nggak bisa berkutik, malah tidak sekalian jelaskan ke orang tuanya tentang dia hanya mau aku dan hanya bisa bilang ke aku tenang biar adem dulu. Kalau aku ambil sikap pergi salah nggak Mi? Cowokku ini tipe sayang banget sama ibunya tapi juga nggak mau lepasin aku. Iya, kalau menurut kan kamu juga seorang ibu ya. Karena kamu juga seorang ibu, menurut Mimi sikap untuk mengalah dan pergi ketika kita menghadapi anak orang di posisi seperti ini, ingatlah sama anak kita gitu ya. Biarkan dulu. Jadi gini, pergi itu sebenarnya adalah keputusan yang dewasa. Pergi itu bukan untuk ngilang dari hidup dia atau kayak untuk membuat dia galau. Tujuannya bukan itu. Pergi itu untuk memberikan dia waktu supaya dia bisa confirm gitu loh, firm sama apa yang dia mau gitu. Oke, aku maunya apa gitu loh. Inilah hal yang akan aku lakukan. Kalau emang dia beneran akan memperjuangkan kamu dan anak-anakmu, pasti yang akan dilakukan adalah dia akan menjelaskan ke orang tuanya, sehingga saat dia balik ke kamu, saat dia meminta kamu balik kepadanya, kondisi dia dan orang tuanya itu sudah clear gitu loh ya. Jadi kalau di antara kalian berdua nggak ada yang bisa cut gelombang masalah ini harus berapa lama bergulir, maka kamulah yang harus mengcutnya. Kamu udah bener, pergi dulu ya, pergi dulu, karena kita juga seorang ibu. Kebayang nggak kalau nanti anak kita mungkin ada di posisi yang seperti itu juga. Mungkin kita ceritanya nih, kita adalah ibunya dia nih, yang juga mungkin kita sama ada di posisi yang kita nggak setuju misalnya, kan kita juga pasti maunya anaknya nurut sama kita gitu ya. Kalau emang kalian berdua berjodoh, menurut Mimi nanti pacarmu itu akan sedemikian rupa menjelaskan ke orang tuanya dan memperjuangkan kamu dengan cara yang lebih damai, dengan cara yang penuh kelayakan untuk kalian berdua berbahagia gitu ya. Ya, oke, Bun. Mimi ngerti sih, ini pasti sulit, apalagi dia tuh single dan dia tuh sayang sama anak-anak kamu juga gitu ya. Tapi sebaik-baiknya jodoh adalah jodoh yang kita memulainya, menjalankannya, yaitu penuh dengan ketenangan gitu. Seperti itu kalau menurut Mimi ya. Mudah-mudahan sih, tapi pacar kamu ini bisa segera bersikap tegas ya. Karena dia juga udah dewasa, jadi sebenarnya kalau dia emang dewasa, sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sulit untuk bisa menjelaskan atau ngomong sama orang tua, tapi kalau memang kalian takdir dan berjodoh, akan dibukain kok jalannya sama semesta, sama Allah ya, untuk kalian akhirnya ya bisa punya hubungan yang berjalan dengan baik dan tenang gitu ya. Lagi pula ya itu, mengalah untuk sesuatu yang baik itu nggak pasti akan digantinya juga yang baik kok. Dan dalam hal ini sebenarnya masalahnya adalah di ketegasan pacar kamu. Kalau emang pacarmu bisa tegas ke orang tuanya, karena memang itulah yang paling kalian butuhin, ketegasan pacar kamu, ya udah, berarti memang kalian mungkin ditakdirkan untuk bersama-sama. Mudah-mudahan ya ada jalannya ya. Mudah-mudahan pacar kamu bisa tegas ngomong sama keluarganya, mengutarakan apa yang menjadi keinginannya gitu. Makasih banyak teman-teman yang udah pada cerita ke DM TikTok Mimi. Pokoknya silahkan di chat terus aja Mimi. Insya Allah Mimi balas langsung. Kalau bisa Mimi balas langsung di TikTok. Kalau bisa Mimi buatin video, Mimi buatin videonya. Kalaupun enggak, kita bahasnya ngeriung di sini ya di YouTube channel Mimi. Jadi jangan lupa yang belum subrek silahkan di subrek, ada di bawah. Silahkan tombol diklik ya, cetik gitu. Terima kasih banyak ya. Hapunten, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu, sampai jumpa lagi. Selamat ketemu. Sampai jumpa lagi maksudnya di curhat kalian. Dadah.